Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, jadi pada video kali ini tadi kebetulan saya ada membaca artikel tentang seseorang yang Muslim ya yang tidak sengaja memakan babi. Nah, jadi saya juga ingin bercerita. Jadi ini adalah bulan Ramadan, ini baru pulang dari Tarwih ya dan witir. Nah, jadi saya sekarang ini kan tinggal di Manado, tepatnya di daerah Tondano ya. Sebagai seorang Muslim sebenarnya saya juga sudah istilahnya berhati-hati lah ya, mana makanan yang memang dilarang oleh agama kita, mana yang dibolehkan, sehingga kan kita pasti nanti akan pilih belanja di warung mana, kemudian memakan makanan-makanan seperti apa begitu ya. Jadi suatu hari itu aktivitas saya itu kan setiap hari, hampir setiap hari ya, itu berjualan risoles di sini. Jadi saya antar risoles itu ke warung-warung ya. Dan umumnya itu warungnya itu pemiliknya atau penjaganya itu adalah non-muslim. Dan dalam interaksinya tidak ada masalah, orang di sini sangat welcome sekali ya. Muslim, non-muslim itu interaksinya sangat baik ya. Apalagi di sini kan ada filosofi torang semua basudara, jadi tidak ada masalah soal interaksi, saling menghargai lah intinya. Jadi satu ketika itu pada waktu itu masih ada istri saya di sini itu sama anak. Sebenarnya sudah lama saya penasaran ada sebuah warung kopi. Di sana ada menjual ya semacam roti yang berwarna putih. Mungkin kalau yang saya pikir itu namanya bakpao ya, karena saya sering lihat itu di film-film ya, film boboho zaman dulu. Ternyata di sini namanya biapong. Nah, jadi saya ke sana, ke warung itu, dan saya lihat tidak ada itu nama-nama makanannya. Misalnya, kan biasanya itu saya selalu teliti membeli makanan misalnya rage berarti kan tidak boleh begitu ya, atau yang itu berarti kan babi, dan banyak lagi kan simbol-simbolnya di sini. Nah, di situ mungkin kebetulan warung itu tidak membuat nama makanannya ya, yang ada cuman kalau saya tanya ini apa namanya, biapong katanya, atau bakpao entah apalah ya, persamaan namanya. Dan saya juga waktu itu agak sungkan bertanya isinya apa begitu. Saya pikir kalau tidak salah waktu itu katanya daging isinya ya. Jadi saya tidak tanya lagi itu daging apa begitu. Saya pikir daging ayam kan. Karena saya lihat banyak orang belanja di situ dan ada juga beberapa orang itu tampaknya seperti seorang muslim begitu ya. Meskipun saya tidak tanya dia muslim atau tidak. Mungkin kalau bagi orang lain ini bukan permasalahan yang bagaimana ya, tapi bagi beberapa orang muslim dan saya pikir umumnya ya, pasti dia menghindari makanan yang non halal lah istilahnya. Jadi saya beli itu waktu itu satu ya. Kalau tidak salah saya bawa pulang ya, dan saya makan. Dan juga ini kalau tidak salah ya, agak-agak lupa soalnya sudah lama, itu juga dimakan oleh istri dan anak saya. Dan waktu dimakan itu memang enak ya, itu isinya itu rasa dagingnya. Ya kan tidak bagaimana ya, rasanya ya semacam kayak makan daging sapi atau daging ayam gitu, tapi memang rasanya ada agak kenyal-kenyal bagaimana begitu ya. Itu kan rasa yang saya ingat ya. Pokoknya enak lah intinya. Nah, tidak beberapa lama saya pikir karena enak saya kembali lagi ke sana waktu antar risoles juga ke warung yang di depan warung itu. Saya beli lagi dua. Nah, itu saya bawa pulang dan dimakan lagi oleh istri dan anak saya.
Belum juga itu saya tahu kalau isinya itu adalah biapong ba ya namanya di sini, biapong babi begitu. Nah, mungkin sudah berbulan-bulan setelah itu, sebenarnya sudah lama juga saya ingin bertanya itu isinya apa. Eh, Pada saat antar risoles, ya beberapa bulan setelah itulah, saya tanya itu kepada pemilik warung tempat saya menitipkan risoles. Jadi kan saya panggil Tanta gitu ya. Tan, itu yang dijual di depan sana itu ada biapong. Isinya apa ya Tan ya? Kan daging itu ya, daging ayam ya. Saya tanya begitu kan. Itu Tanta bilang, itu biapong ba itu. Apa itu maksudnya biapong ba? Ya biapong yang isinya daging babi. Kalau mau di situ saya sudah mulai ini, saya pura-pura ini ya, biasa begitu. Ah, Tante bilang, kalau di sini umumnya biapong ba katanya. Kalau mau cari yang isinya ayam atau apa, itu biasanya ada yang mas-mas yang dorong pakai gerobak, itu ada yang dia sudah tulis itu di gerobaknya ada biapong ba, ada biapong lupa saya namanya kalau tidak salah. Pokoknya isinya kacang padi lah. Ya, biapong kacang padi sama biapong ba. Nah, ada di suatu daerah di sini katanya. Atau juga yang di jalan-jalan itu ada sudah ditulis. Nah, kemudian saya jujur sama tante itu. Saya dulu pernah beli 2 kali kalau tidak salah tan gitu. Saya pikir itu isinya ayam. Ternyata daging babi ya. Nah, dan itu saya ceritakan kepada teman-teman dosen di kampus. Ya, saya pikir itu kan lucu-lucuan lah ya. Karena kan kita tidak tahu ya. Dan ternyata juga banyak teman-teman muslim itu yang memiliki beberapa pengalaman seperti itu karena ketidaktahuan ya. Ya jadi bercanda-bercandaan lah. Nah, namun kan kalau bagi kita yang muslim, kalau tidak tahu itu kan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting setelah kita tahu, jangan dibeli lagi begitu. Nah, itu kan jadikan pembelajaran lah bagi kita. Saya pikir juga meskipun kita sudah makan itu, ya kita kembalikan lagi lah. Memang kita tidak ada berniat untuk makan itu, dan saya yakin apa namanya ya jangan tidak terlalu berdosa lah istilahnya ya. Mungkin ini tentu orang yang lebih paham mampu menjelaskannya. Apakah itu tetap menjadi dosa ataukah dosanya ringan, ataukah tetap dosanya berat, ataukah itu sesuatu yang bisa diampuni ya, karena tidak tahu tadi ya, sama seperti bulan puasa kita tidak sengaja mencicipi sebuah makanan karena lupa sedang berpuasa, itu kan di bulan puasa dianggap sebagai ya rezeki lah ya, tidak membatalkan puasa. Ada juga yang bilang itu sebagai rasa sayang Tuhan kepada kita, itu tanda-tanda Tuhan sayang sama kita gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman. Memang ada banyak hal-hal yang terkadang di luar kemampuan kita ya, meskipun kita sudah kontrol. Nah, namun ini bagi pengetahuan, mungkin bagi teman-teman yang non muslim ya, memang biasanya orang muslim itu sangat menjaga ya hal-hal yang haram bagi tidak ya dalam aturan agamanya, misalnya soal makanan itu ya, karena juga dari kecil kan tidak pernah kami memakan babi begitu ya, memang sudah diharamkan dari kecil. Nah, namun pengalaman saya di sini tidak hanya teman-teman dosen atau teman-teman kerja begitu ya, masyarakat umumnya juga akan mengingatkan ya. Kalau kita tahu kita muslim, nanti mereka akan ingatkan bahwa ini isinya apa, makanan ini non halal dan lain sebagainya. Jadi memang kita terbantu juga dengan hal-hal seperti itu. Terkadang juga mereka akan tunjukkan bahwa warung muslim di lokasinya di sana atau di mana. Jadi begitu pengalaman saya di sini, dan itu memang adalah pengalaman saya yang pada akhirnya saya tahu bahwa saya pernah
makan babi begitu ya. Tentu kita tidak tahu sebelum-sebelumnya ya ketika kita makan di mana-mana. Namun itulah yang sudah terkonfirmasi bahwa ternyata memang yang saya pernah makan itu adalah biopong ba. Itu saja berbagi cerita sedikit tentang saya sebagai seorang muslim yang pernah memakan babi lah istilahnya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan cerita saya. Saya pikir bisa juga dijadikan pembelajaran ya bagi teman-teman semua, bahwa kita ya jangan malu-malu bertanya lah. Kalau memang ada firasat, tanya saja ya, ini makanannya apa isinya dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Bagi yang suka dengan video ini jangan lupa di like, mungkin di share juga ke teman-teman yang lain nggak ada, sehingga mungkin ada pengalaman yang sama juga. Ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kalau ada pertanyaan, komentar, saran dan lain sebagainya, silakan ditulis di bawah di kolom komentar. Biasanya saya balas satu persatu. Terutama saya akan sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang mau mensupport channel ini dengan cara subscribe ya, sehingga ke depan akan lebih banyak lagi konten-konten bermanfaat yang saya bagikan, dan yang saya bagikan itu juga akan banyak bermanfaat untuk orang lain ya. Tentu kalau subscribernya banyak, yang akan menonton juga banyak, dan mudah-mudahan kalau bermanfaat itu menjadi ladang pahala bagi saya, istilahnya pahala jariah lah ya, amal jariah bagi saya. Terus ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.